Sugiarto Tjandra tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Aksi konglomerat Joko Sugiarto Tjandra sebagai pelanggar hukum bolehlah disebut fenomenal. Di tahun 2009 dalam kasus hak tagih atau cesi Bank Bali yang bergulir sejak 1999, Mahkamah Agung memvonis Joko Tjandra bersalah dan harus masuk penjara selama 2 tahun. Tapi hebatnya, Joko Tjandra bisa kabur 1 hari jelang vonis ke Port Moresby, Papua New Guinea. Pada Juli 2012, Wakil Jaksa Agung saat itu Darmono mengatakan sang buron telah menjadi warga negara Papua New Guinea. Joko Tjandra sempat tak bisa disentuh hukum Indonesia. Pada Juni 2020, Joko Tjandra diketahui pernah berada di Indonesia. Menurut kuasa hukumnya saat itu, Novia Kolopaking, Joko Tjandra yang sudah tinggal dan berbisnis di Malaysia merasa nyaman tinggal di sana dan tak ingin tinggal di Indonesia. Dia hanya ingin meluruskan haknya. Tapi entah mengapa, dia kembali ke Indonesia sembunyi-sembunyi, tak terdeteksi, dan bahkan bikin KTP pula. Keinginannya yang menurut kuasa hukumnya untuk meluruskan haknya itu pun dilakukan dengan melanggar hukum, menyuap jaksa dan polisi. Sebagai buron, untuk masuk ke Indonesia, Joko Tjandra membuat dan menggunakan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan COVID-19, dan surat rekomendasi kesehatan yang semuanya palsu. Dalam kasus ini, hakim memvonis Joko Tjandra 2,5 tahun penjara. Dalam urusan untuk meluruskan haknya, Joko Tjandra melakukan permufakatan jahat dengan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Untuk menghapus red notice alias buron Interpol, Joko Tjandra menyuap 2 jenderal polisi. Dalam kasus ini, Joko Tjandra divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Vonis itu bahkan lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Dalam 3 kasus pidana, paling tidak Joko Tjandra sudah berurusan dengan hukum selama lebih kurang 21 tahun dengan 3 vonis bersalah. Jika diakumulasi, sang konglomerat itu harus menjalani hidup di penjara selama lebih kurang 9 tahunan. Itu bukan tempat dan waktu yang tepat untuk menghabiskan masa tua.